Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Jadi di video kali ini aku punya kabar baik untuk kalian semua dan untuk kita sebagai supporter timnas pendukung dari timnas Indonesia dan juga dari klub FC Twente. Karena saat ini Mei sudah fit 100%, dia udah sehat, nggak ada keluhan apapun dan bisa kembali bermain untuk Twente secara 100%. Dan tentunya dia insya Allah bisa join di bulan Maret untuk melawan Australia dan juga melawan Bahrain dengan timnas Indonesia. Nah, aku mendapatkan banyak DM atau komen dari kalian semua dan menanyakan apakah Mace itu sudah fit 100%, karena dengan klubnya dia kadang bermain full tapi juga habis itu nggak dipasang, dan atau dia bermain cuma beberapa menit, mungkin satu babak atau 75 menit habis itu diganti. Nah, banyak yang tanya tentunya apakah Mace itu sudah benar-benar fit 100%, karena ya performa atau karena ya menit bermainnya itu masih naik turun belum stabil seperti sebelumnya. Nah, aku dapat kabar kalau Mace ini sudah fit 100% tanpa ada keluhan apapun. Ini tentunya membutuhkan waktu yang ya kurang lebih cukup lama karena Mace itu cedera dari saat dia habis dari lawan China dan lawan Bahrain kemarin tahun lalu. Dan dari situ kita bisa lihat kalau Mace itu mengalami cedera, dan ya cedera Mace ini ya recovery-nya tidak berjalan semulus yang seharusnya karena dia kembali bermain tapi habis itu mengalami cedera lagi sedikit, habis itu kembali main lagi dan mengalami sedikit masalah lagi dengan cederanya. Jadi recovery-nya nggak berjalan dengan mulus. Tapi ya sekarang dia bilang kalau akhirnya merasa bugar setelah beberapa waktu yang cukup lama, dan dia juga bilang kalau ini membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang apa dia pikirkan sebelumnya. Dan kemarin itu Mace sempat ada momen di mana dia main satu pertandingan, tapi di pertandingan selanjutnya karena ada 2 pertandingan dalam seminggu, mungkin itu Europa League dan juga kompetisi Eredivisie. Nah, Mace itu habis main di Europa League tapi di Eredivisie-nya nggak main. Nah, ini kan mungkin menimbulkan pertanyaan buat kita semua dan aku juga tentunya, karena kemarin kan Mace habis starting, kenapa kok sekarang nggak dimainin? Nah, ini karena Mace cerita kalau dia hanya dibolehkan main itu 1 kali per minggu. Jadi karena dia masih proses recovery yang belum 100%, dia belum sembuh 100% tapi udah bisa bermain full, itu dia diperbolehkan oleh staf kepelatihan dan juga pelatih kepala tentunya itu hanya boleh bermain 1 match dalam 1 minggu. Ini kenapa? Ini buat biar dia bisa back dalam performanya dia lagi tanpa harus memforsir badannya, karena kita tahu kalau Mace itu musim ini adalah pemain yang paling sibuk di karir sepak bolanya dari antara pemain-pemain lain di timnas, atau bahkan bukan di timnas tapi bahkan sebagai pemain bola pun, karena Mace itu sebelumnya pas awal-awal musim ini bermain Liga Eredivisie, bermain KNVB Beker, Piala KNVB Beker, habis itu dia bermain Liga Europa League, dan selain itu ditambah juga dia bermain dengan timnas Indonesia tentunya. Nah, 4 hal ini adalah level yang sangat tinggi, kompetisi Eredivisie, KNVB Beker, Liga Eropa dan juga FIFA Match Day timnas itu adalah laga-laga yang membutuhkan badan yang fit 100%, terus membutuhkan daya yang sangat banyak, dan itu cukup berat buat pemain sepak bola, nggak hanya buat Mace tapi buat keseluruhan pemain sepak bola. Ini adalah hal yang sangat sulit karena badan kita diforsir untuk selalu bermain dan waktu buat istirahat juga minim tentunya. Jadi itu kenapa juga Mace mungkin badannya dia terlalu keforsir dan sampai dia kecapean dan mengalami sedikit cedera. Nah, itulah kenapa dia saat masa recovery sebelum dia fit 100%, dia hanya diperbolehkan main 1 match dalam 1 minggu agar dia bisa back dalam performanya 100% lagi. Nah, sekarang dia sudah sembuh 100%, badannya udah siap menampung match-match yang akan datang. Dia boleh bermain lebih dari 1 match mungkin. Jadi step by step guys. Nah, itulah kenapa pelatihnya dia tuh memasang dia 1 match, dan di match kemudian mungkin dia dapat istirahat atau main beberapa menit saja. Nah, saat ini Mace itu sudah ada di titik dimana dia bilang itu
ya aku benar-benar sudah fit 100% dan bisa tampil juga dengan maksimal. Nah, kemarin FC Twente juga bermain di laga Eredivisie melawan FC Groningen, dan di pertandingan ini Mees juga bermain 90 menit full, mendapatkan rating yang juga tinggi 7,4, jadi Green Apple. Jadi coba kita lihat statistiknya dia sebagai pemain kemarin lawan FC Groningen, dan mereka bermain imbang ya guys, 1-1, dan di line up-nya dia bermain full 90 menit mendapatkan rating 7,4. Ini rating kedua tertinggi di timnya, karena yang pertama itu adalah rekan di sampingnya juga sebagai back tengah, yaitu Lagerbielke, mendapatkan rating tertinggi di match ini yaitu 8,4, dan yang nomor 2 itu Mees Hilgers di timnya 7,4. Coba kita lihat statsnya. Oke, ini ada menarik ini, player fact dari Mees Hilgers. Mees Hilgers had the most tackles in the match. Jadi di pertandingan lawan FC Groningen kemarin ini, Mees Hilgers mendapatkan tackle terbanyak atau memberikan tackle terbanyak dalam laga lawan FC Groningen. Nah, keduanya, Mees Hilgers was the most accurate passer, 90% to play 45 minutes or more. Jadi Mees Hilgers mendapatkan passing yang paling akurat yaitu 90% yang bermain 45 menit atau lebih dalam semua pemain di laga itu. Dan ini sangat luar biasa tentunya. Ini bagus. Oke, top stats. Foot mode ratingnya 7,4, rating dia 7,4. Oke, minutes played 90. Nah, ini accurate passesnya 90%. Jadi dalam 61 kali passingnya dia itu berhasil passing akurat itu 55 kali. Saat menyerang, dia mendapatkan 77 sentuhan bola, passes into the final third. Jadi passing dia ke zona terakhir lawan saat menyerang itu 3 kali. Akurat long ball 20%, oke. Saat dia defense, saat dia bertahan, tackles won 75%. Jadi dari 8 tackle dia menang 6 kali, clearance 3, headed clearance dengan kepala itu 2, interception 0, defensive action, tugas dia sebagai defender itu dia lakukan 13 kali, recoveries 5. Jadi ketika dia kehilangan bola atau temannya kehilangan bola, dia bisa kembali merebut bolanya 5 kali, dribble pass 4 kali, oke. Duel, saat duel dia menang duel itu 9 kali dan kalah duel 7 kali, oke. Ground duels won, dia menang dari 14 duel di darat, dia menang 8 kali, jadi 57%. Terus aerial duels won, duel di udara, dia menang 50%, 1 dari 2. Oke, was fault 0, false committed 2. Jadi dia memberi pelanggaran itu 2 kali, dan ini masih oke karena ini nggak banyak. Jadi ini adalah rating dari Mees, stats dari Mees, dan kita bisa lihat kalau dia bermain solid kemarin di pertandingan lawan FC Groningen. Dan ya guys, ini kabar yang sangat bagus dari Mees Hilgers, karena dia sendiri sudah bilang kalau dia itu sudah fit 100%, sudah bisa kembali bermain dengan maksimal. Dan ya kemarin dia bermain solid dengan FC Twente, mendapatkan rating yang bagus. Dan ya di bulan ini dia tentu saja bisa tampil juga bersama timnas Indonesia, insya Allah lawan Australia dan juga lawan Bahrain. Nah, kita doakan saja semoga performa Mees bisa stabil dan bisa menaik terus, fit terus juga, agar dia bisa tampil secara maksimal dengan FC Twente dan tentunya juga dengan timnas Indonesia di bulan Maret ini. Nah guys, selain itu kita juga mendapatkan kabar yang baik juga dari Mees, yaitu dia dipantau oleh klub dari La Liga, Liga Spanyol, yaitu Valencia. Dan kabarnya Valencia itu bersedia untuk menebus FC Twente untuk bisa mengambil Mees Hilgers buat musim depan. Dan kira-kira Valencia itu harus menebus 11 juta euro dari FC Twente. Nah, Valencia adalah klub dari La Liga yang saat ini lagi berjuang untuk nggak degradasi dari La Liga. Dan ya, backnya mereka itu lagi dipantau juga oleh klub lain dari Liga Serie A, yaitu Juventus kalau nggak salah. Jadi inilah kenapa Valencia itu ingin mengambil back baru lagi dan ingin mengambil Mees sampai mereka ingin menebus FC Twente, karena ya mereka ingin berjuang dan ingin selamat dari posisi degradasi dari La Liga tentunya. Dan selain itu, menurut Valencia ini, Mees cara bermainnya dia itu sama seperti pemainnya mereka saat ini, yaitu Mosquera, yang yaitu tadi kabarnya dia diminati oleh klub Liga Serie A. Nah, itulah kenapa Valencia ingin menebus
Mace Hilgers dari FC Twente. Nah, apakah ini langkah yang bagus untuk Mace untuk pindah ke Liga Serie A, untuk pindah ke Valencia yang juga saat ini lagi berjuang untuk keluar dari zona degradasi La Liga. Nah, kalau dari aku sendiri yang aku lihat di klasemennya La Liga, Valencia ini berada di posisi 18. Nah, mereka berada di posisi 18 dengan 24 poin, sama poinnya dengan Las Palmas di posisi 17. Dan kalau mereka bisa naik ke posisi 17 atau 16 itu sudah aman sebenarnya. Tapi ya saat ini mereka dengan total poin 24, Leganés, Espanyol, Getafe, Girona itu mendapatkan poin 27 poin, 30 poin, 32 poin. Jadi jarak poinnya ini masih dekat, tapi mereka membutuhkan beberapa match untuk bisa menang dan untuk bisa benar-benar keluar dan aman dari posisi degradasi ya dari La Liga. Nah, apakah ini langkah yang baik buat Mace Hilgers? Nah, menurut aku kalau Valencia bisa amankan posisinya mereka dari degradasi, tentunya ini adalah step yang bagus untuk Mace karena dia bisa bermain di La Liga dan dia mulai dari klub yang pasti bisa mendapatkan menit bermain, karena ya Valencia sudah bilang sendiri kalau Mace itu pemain yang diinginkan sampai ingin menebus Mace dari FC Twente, dan mereka juga bilang sendiri kalau cara bermainnya dia tuh sama seperti pemain yang saat ini bermain di Valencia, pemain defendernya juga. Yang pasti kalau Mace datang ke Valencia itu tentunya untuk menjadi pemain starter, jadi bukan menjadi pemain bench. Nah, seperti dengan Bang J juga datang ke Venezia itu menjadi pemain starting terus. Nah, tapi Valencia ini bukan tim yang di papan tengah atau di papan atas ya guys. Jadi mereka ini masih berjuang untuk keluar dari degradasi. Jadi kita harus terus memantau Valencia tentunya apakah mereka ini bisa amankan posisinya di La Liga. Tapi selain itu, ini kabar yang sangat baik. Jadi beberapa kabar yang baik dari Mace Hilgers untuk penggemarnya dan juga untuk kita sebagai support dan pendukung timnas Indonesia dan juga Mace Hilgers tentunya. Jadi ini guys info terbaru dari Mace Hilgers. Jadi semoga kalian suka dengan video kali ini dan semoga cukup informasi yang aku berikan di video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga agar kalian nggak tertinggal jika ada update terbaru tentang pemain keturunan, tentang timnas, ataupun tentang Obri. Jadi kalian orang pertama yang nonton videonya. Oke, itu aja. I see you in the next video. Peace.